Oke, shalom dan selamat datang kepada semua jemaat Tuhan daripada pelayanan bahasa Malaysia BMBC. Nah, apa kabar semua? Harapan saya agar kita semua berada dalam keadaan yang baik, sehat, dia bersama dengan keluarga masing-masing ya, walaupun di mana kita berada pada saat hari ini. Nah, pada petang hari ini sekali lagi kita bertemu di dalam ibadah kita melalui rekaman ini, dan sebelumnya kita memulakan terlebih dahulu kita berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, bila Tuhan akan terus memimpin dan menaungi kita. Terlebih dahulu kita berdoa dan saya memimpin kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Pada petang ini Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan untuk kami sekali lagi di dalam ibadah kami melalui rekaman ini Tuhan. Bila kesempatan ini juga Tuhan akan terus membantu kami untuk lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Dan hamba berdoa Bapa khususnya untuk jemaat Tuhan yang dimanapun mereka berada pada saat hari ini bersama dengan keluarga masing-masing. Kiranya Engkau Tuhan yang akan terus memberkati, yang akan memberi kekuatan, sehinggalah kami akan terus merindukan hadirat Tuhan, merindukan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Tuhan, pada petang hari Bapa kami menaikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan, di mana kami akan terus mendengar daripada sabda firman-Mu pada petang hari ini, yang akan terus menguatkan kami, yang akan mendorong, menguat dalam iman percaya kami kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan untuk kami sekali lagi. Bila kesempatan ini akan membawa kami sekali lagi untuk bangkit bersama di dalam iman kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Berkati semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa serta mengucap syukur semuanya. Amin. Semua tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan.
tersembunyi, lebih dari kata. Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Oh, mari naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan, sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata. Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Allah yang setia, Yesus yang setia. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan. Oke, sekarang saya akan terus memberi masa kepada pengumuman, ya, dan saya mempersilakan pada Tuan Stanley untuk memberi pengumuman kepada kita semua pada petang hari ini. Dipersilakan. Ya, salam untuk kita semua di dalam pelayanan BMBC, dan kali ini saya akan ingin mengumumkan beberapa pengumuman yang perlu kita tahu di dalam pengumuman kita pada minggu ini. Yang pertama yaitu mengenai uang persembahan dan persepuluhan yang ada pada kita pada selama ini, masa PKP ini. Kiranya Anda ingin memberikan uang itu, sila
kontak ataupun hubungi saudara kita Christina dengan Doni, itu mengenai mereka adalah bendahara gereja kita, supaya kita dapat memberi wang yang selama ini dalam tangan kita kepada kedua saudara ini. Dan ini disebabkan oleh kewangan masuk di dalam uang masuk dalam tabung kita tidak ada buat masa ini. Jadi saya berseru dan menyeru kepada ahli-ahli gereja kita supaya kembalikan uang yang ada pada kita yang selama PKP ini kepada kedua saudari ini, supaya boleh membuat catatan mengenai uang yang telah diberikan di dalam pelayanan kita selama PKP ini. Itu mengenai uang persembahan dan persepuluhan yang kita ingin berikan kepada pelayanan kita di BMBC. Dan yang kedua yaitu mengenai persekolahan. Doakan anak-anak kita yang sudah mula bersekolah supaya mereka dapat selamat dan dilindungi dimanapun mereka berada di dalam persekolahan mereka, sebab keadaan kita masih belum selamat lagi, supaya anak-anak kita dapat boleh belajar dalam keadaan yang normal baru ini, ya, yaitu supaya mendidik mereka, supaya memberitahu mereka, supaya mereka dapat mematuhi SOP yang telah diarahkan kepada mereka di kawasan sekolah. Dan yang ketiga, peringatkan kepada jemaat semua, ahli-ahli jemaat di BMBC ini yang mendengar pengumuman saya pada hari ini, supaya mengikuti SOP yang telah diarahkan kepada kita semua. Jangan kita alpa ataupun jangan kita lupa kita belum menang lagi di dalam keadaan ini, supaya kita keluar dari rumah kita, supaya kita dapat mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan di dalam COVID-19 ini. Jadi saya berharap kepada kita semua jemaat-jemaat gereja supaya dapat mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan bila kita keluar dari rumah. Dan ini yang saya umumkan pada kali ini, supaya kita dapat mengetahui serba sedikit mengenai pengumuman yang telah kita adakan di dalam pelayanan kita di BMBC. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan kepada kita jemaat gereja, selamat berhari Minggu, supaya kita dapat semua diberkati di dalam pelayanan ini. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan memberi ruang kepada pembaca firman Tuhan pada petang hari ini. Saya mempersilakan saudara Doni untuk pembacaan firman Tuhan pada petang hari ini. Persilakan. Salam kepada kita semua. Hari ini saya akan membawa kita dalam pembacaan ayat firman Tuhan yang terdapat daripada Ulangan 6 ayat 1 hingga 9. Tajuk pesannya adalah kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ayat pertama, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ayat seterusnya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat baik, sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu. Kepadamu itu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan.
haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat terakhir 9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Dan sampai di sini saja ayat bacaan firman Tuhan pada hari ini. Shalom dan Tuhan memberkati kita semua. Sekarang kita akan terus mendengar daripada sabda firman Tuhan, dan saya mempersilakan Pastor Jack untuk menyampaikan firman Tuhan pada petang hari ini. Dipersilakan. Salam saudari, salam dan selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita melalui pelayanan rekaman ini. Dimanapun saudari berada, doa kami kalian semuanya berada dalam badan yang baik, sehat, dalam perlindungan Tuhan. Baik bagi saudari yang telah mulai bekerja, baik anak-anak kita yang telah mulai masuk sekolah kembali, para ibu-ibu yang turut mulai sibuk dengan urusan keluarganya, kami doakan saudari berada dalam keadaan yang baik. Sekalipun mungkin kita ada waktunya berada dalam situasi yang kita tidak sangka terjadi baik untuk kita dan untuk keluarga. Namun doa kami anggota jemaat kita semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik, terus memuliakan Tuhan, bahkan tetap kuat di dalam imanmu, sebab Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai, Dia senantiasa bersama dengan anak-anak Tuhan yang tetap berharap dan bergantung padanya untuk kehidupan, keperluan, dan keadaan yang dihadapi. Mari kita terus dengan firman Tuhan daripada surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Ia menggalakkan jemaat di Kolose untuk tetap memandang kepada Tuhan. Dengan kata lain, tetap kuat di dalam iman mereka, sekalipun mereka berhadapan dengan keadaan-keadaan yang sukar, yang berat, khususnya ajaran-ajaran yang sesat telah mereka hadapi sebagai orang-orang percaya. Paulus menggalak mereka untuk tetap kuat, supaya di dalam apapun situasi, jemaat di Kolose tetap memuliakan Tuhan. Demikian juga untuk kita, supaya kita tetap dapat bersaksi tentang Kristus Tuhan di dalam kehidupan kita, baik itu melalui pekerjaan, baik itu melalui profesi yang ada pada kita, bahkan melalui seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita membaca daripada Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-23. Kolose pasal yang pertama, ayat 15 hingga ayat yang ke-23. Ayat yang ke-15. Ia, yaitu Yesus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia.
Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Nah, kita perlu, saudari, tetaplah kuat supaya kita dapat bersaksi tentang Kristus Tuhan, ya, melalui pekerjaan kita, melalui profesi kita, melalui semua aspek kehidupan kita. Kita perlu tetap kuat di masa ini, dalam situasi ini, supaya nanti kita berada dalam keadaan yang menjadi saksi Kristus. Karena kita akan kembali ke tempat kita bekerja, kita akan kembali kepada profesi kita akan kembali kepada kehidupan kita yang sebelumnya ini mungkin tidak sepenuhnya, mungkin tidaklah selancarnya seperti sebelum ini, namun kita akan kembali kepada keadaan seluruh aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, kita perlu tetap kuat supaya melalui seluruh aspek kehidupan kita nanti, kita akan menjadi saksi Kristus. Sebab firman Tuhan mengajar kita bahwa segala sesuatu yang ada pada kita ini adalah milik Allah dan berada dalam pengamatannya. Nah, pada hari kemarin kita juga telah merenungkan melalui renungan harian kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang ada pada kita adalah kepunyaan Allah, adalah milik Allah. Apakah itu profesi kita, apakah itu pekerjaan kita, apakah itu semua aspek kehidupan yang ada pada kita. Bukan hanya uang, bukan hanya nafas datangnya daripada Allah, tetapi apa yang ada pada kita, saudari, pekerjaan kita, profesi kita, seluruh kehidupan kita, saudari. Seperti daripada 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Nah, kita melihat bahwa firman Tuhan menyatakan semuanya yang ada pada kita, apakah kita sebagai orang biasa, rakyat biasa, seorang yang punya pekerjaan, pendidikan yang tinggi dan baik, semuanya tidak ada yang terkecuali. Semuanya datang daripada Tuhan dan adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, saudari, kita semestinya melakukan segala sesuatu dalam hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Kita harus melakukan segala sesuatu itu hanya untuk satu tujuan, memuliakan Tuhan. Nah, itu salah satu aspeknya di dalam kita melayani. Kita harus melayani karena
hanya satu tujuan, memuliakan Tuhan. Nah, mungkin kita selalu mendengar ada orang yang berkata bahwa kalau kita berada di gereja, kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh berpikiran kotor, kita tidak boleh bercakap kasar, kita tidak boleh hal-hal yang lain. Nah, perkataan itu ada benarnya, tetapi ia selalu disalah mengertikan atau disalah artikan. Perkataan itu ada benarnya, tetapi ia selalu, masalahnya di sini, ia selalu disalahgunakan atau salah dimengertikan. Nah, sehingga ada yang menjawab, jika di gereja tidak boleh buat ini, tidak boleh buat itu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, maka di luar gereja bolehlah. Tunggulah. Nanti selesainya ibadah di luar gereja, maka kita boleh buat ini, buat itu, sesuka hati kita. Nah, pengertian ini mungkin juga hari ini kita dapati dari kalangan orang-orang Kristen sendiri. Apakah ini terjadi di kalangan kita sebagai anak-anak Tuhan yang turut mengatakan hidup kudus itu hanya ketika kita beribadah, ketika kita di gereja, ketika kita dalam kelompok-kelompok untuk cell group, apa saja hal-hal yang merupakan aktiviti rohani. Dari bacaan kita tadi, Paulus mengajar jemaat di Kolose bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Seperti ayat yang ke-16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, ini adalah ajaran sebuah kristologi yang tegas, yang bertujuan supaya jemaat di Kolose ini tidak jatuh pada ajaran yang sesat. Sebab ada satu ajaran yang agak populer di masa itu yang sedang berkembang dengan cepat, yaitu sebuah ajaran yang mengajar bahwa pertama, ajaran itu mengajar dunia ataupun materi adalah jahat, adalah tidak baik. Sehingga ajaran itu mengatakan Allah tidak mungkin menjadi manusia melalui Yesus Kristus, sebab dunia ini dan semua yang ada di dunia ini, materi, adalah jahat. Hal-hal yang kita lihat adalah tidak baik, kotor. Tak mungkin Allah melalui Yesus Kristus datang dan menjadi manusia. Karena mengapa dia harus memilih apa yang jahat? Mengapa dia harus memilih hal-hal keadaan yang tidak baik? Nah, itu ajaran yang begitu berkembang di masa itu. Ajarannya yang kedua itu dari ajaran kelompok ini adalah ajaran ini mengatakan bahwa Allah tidak terlibat dalam menguruskan perkara duniawi. Ajaran ini selain daripada mengatakan bahwa dunia dan materi di dunia ini adalah jahat, tidak ada yang baik, ia juga mengajar bahwa Allah tidak terlibat, Allah tidak akan terlibat dalam menguruskan hal-hal duniawi yang juga disebut sebagai sekuler. Ajaran ini mengatakan bahwa Allah tidak akan terlibat. Ia tidak akan terlibat dalam mengurus hal-hal sekuler.
karena ia jahat. Allah hanya mengurus hal-hal yang rohani, kata mereka. Hal-hal yang dari dunia ini yang merupakan sekular itu Allah tidak akan terlibat. Nah, oleh itu Paulus sangat menentang, karena dia yakin bahwa Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia dan ia telah datang kepada manusia di bumi ini. Yesus adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan segalanya adalah untuk Dia. Seperti yang Paulus katakan tadi, dia sangat yakin bahwa Yesus adalah Allah dan Dia telah menjadi manusia. Dia adalah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Tujuannya adalah untuk Dia. Disebabkan itu, Paulus coba menjelaskan kepada jemaat di Kolose ini bahwa tidak ada hal rohani atau sekular, melainkan semua yang ada adalah ciptaan Allah dan untuk Allah. Tidak ada yang merupakan perbedaan yang harus dibedakan. Oh, ini hal rohani, ini hal sekular. Hal rohani hanya dilakukan di gereja. Selepas itu, hal sekular. Sepertinya pekerjaan itu ada sekular. Pelajaran itu adalah dari sekular. Maka Paulus menyatakan dan menentang itu. Sebab berdasarkan kepada imannya di dalam Yesus Kristus, Yesus adalah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Dan semuanya itu adalah untuk Dia. Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Nah, ajaran tersebut seringkali mengecilkan kehidupan kekristenan kita. Ya, seringkali ajaran itu, pandangan itu bukan hanya meniadakan sesuatu yang apa yang Tuhan ingin lakukan melalui semua aspek kehidupan kita, tetapi ia juga mengecilkan kehidupan kekristenan kita. Dan kalau kita tidak hati-hati, ia akan turut menjadi suatu alasan yang kita akhirnya tinggalkan iman kita. Nah, seolah-olah kehidupan Kristenan itu dianggap sebagai kehidupan agama yang hanya untuk pada hari Ahad. Ya, seolah-olah kehidupan Kristenan itu hanya untuk hari Ahad, hanya untuk waktu berada di gereja. Akibatnya, saudara-saudari, timbullah anggapan bahwa hidup kudus hanya berlaku di gereja pada hari Ahad dan tidak pada hari-hari lain ketika di luar gereja ataupun ketika di luar acara rohani. Akibatnya, ramai orang hanya memelihara kekudusannya pada hari Ahad. Selepas itu, ia hidup seperti manusia lama, seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dari hari Isnin sampai hari Sabtu. Hari Ahad dia kembali untuk menguduskannya. Selesainya ibadah, dia keluar dan hidupnya kembali seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara-saudari, firman Tuhan mengajarkan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan senantiasa diamat-amatinya setiap hari. Apa yang ada pada kita ini adalah milik Tuhan. Apakah itu pekerjaan, profesi, apakah itu ya segala sesuatu yang ada pada kita itu. Firman Tuhan mengajar kita bahwa ia adalah milik Allah dan senantiasa diamat-amatinya setiap hari, setiap waktu. Oleh itu, saudara-saudari, sebagai anak-anak Tuhan, kita semestinya melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan.
kita semestinya melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Nah, jika saudari adalah seorang pekerja, berarti bekerjalah seperti untuk Tuhan. Jika saudari adalah masih bersekolah, maka belajarlah sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Jika saudari adalah suri rumah sepenuhnya, maksud saya ya, bukannya bekerja untuk menampung keperluan-keperluan keluarga. Lakukanlah tanggung jawabmu sebagai suri rumah itu untuk Tuhan yang turut menikmati layananmu melalui keluargamu. Lakukan semuanya untuk Tuhan. Nah, ini hanya dapat kita fahami, saudara, kalau kita mengerti firman Tuhan yang mengajar bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan senantiasa diamat-amatinya setiap waktu. Segala sesuatu yang ada, bukan hanya yang diciptakannya adalah milik Tuhan, tapi apa yang ada pada kita, yang kadang-kadang yang membuat siapa kita melalui pekerjaan ini, kedudukan kita, pangkat kita, ia adalah daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita semestinya melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Nah, bahkan jika saudara-saudari sedang berolahraga, tidur, makan, atau bermain, tetap lakukan dengan kesadaran bahwa kita harus memuliakan Allah Tuhan kita dalam semua aspek kehidupan kita. Dengan penuh penyerahan, kita mau bersaksi tentang Tuhan melalui pekerjaan kita. Dengan penuh penyerahan, kita mau bersaksi tentang Tuhan melalui profesi kita. Dengan penuh penyerahan kita dalam semua aspek kehidupan ini, kita mau bersaksi tentang Tuhan melalui apapun yang kita lakukan. Maka saya hanya sebut beberapa hal tentang siapa kita. Apapun yang kita lakukan, lakukannya untuk memuliakan Tuhan. Sebab apa yang ada padamu, apa yang adalah menjadi milikmu adalah milik Tuhan. Karena semuanya itu datang daripada Tuhan untuk kebaikan kita. Dia memberi semuanya itu untuk kebaikan kita, saudara. Dia menjadikan kita, dia mengizinkan kita menjadi siapa kita setiap hari itu adalah supaya memuliakan Dia. Dia berikan itu untuk kebaikan kita, supaya melalui semuanya itu kita memuliakan Tuhan. Nah, saudari, dalam apapun keadaan hidup kita sekarang ini, tetaplah kuat di dalam imanmu, supaya melalui semua aspek kehidupan kita nanti, kita menjadi saksi tentang Tuhan yang hidup, yang adalah sumber segala sesuatu yang ada pada kita. Kita akan menjadi saksi tentang Tuhan yang menyediakan segala keperluan kita, yang tidak meninggalkan kita, yang terlibat di dalam apa yang kita lakukan, yang terlibat di dalam kehidupan kita di dunia ini. Tuhan tidak seperti mana yang diajar pada zaman Paulus, yang merupakan ajaran sesat kepada jemaat di Kolose, yang mengatakan dunia ini adalah jahat, materi-materi, segala sesuatu yang ada padanya adalah jahat, sehingga ia membedakan hal-hal sekuler daripada hal-hal rohani, sehingga ada yang mulai berpikiran dan beranggapan bahwa pekerjaan itu adalah sekuler, melayani di gereja adalah rohani, memasak-masak untuk keperluan keluarga itu adalah sekuler, melayani untuk memenuhi keperluan pelayanan
adalah rohani. Saudara, Paulus sangat menentang itu. Ia melihat bahwa Tuhan memberikan semua. Dia datang kepada dunia ini yang dianggap sebagai jahat ini. Dia datang. Maka itu dia disebut sebagai tabib. Untuk menyembuhkan apa yang tidak baik, apa yang jahat. Dia datang untuk menjadi korban. Memang dunia ini dan setiap manusia yang di dalamnya adalah berdosa, tapi Tuhan tidak mengelakkan diri daripada untuk datang kepada manusia yang berdosa ini, manusia yang jahat ini. Sehingga sejahat manapun manusia, dia tetap mengasihinya, ia tetap ingin manusia itu datang kepadanya. Ingat apa yang terjadi ketika Yesus disalibkan, berada di tengah-tengah penjahat yang seorang menolak dia sebagai Kristus, sebagai Tuhan Juru Selamat, sebagai Mesias, tapi yang seorang mempercayai dan ingin supaya ketika Yesus masuk ke sorga, masuk ke Firdaus, ia turut bersama-sama dengannya. Tuhan Yesus datang untuk setiap orang, setiap keadaan. Nah, Tuhan kita mau terlibat di dalam setiap aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi terikut-ikut dengan pandangan hidup kudus itu hanya pada hari Ahad. Sehingga kita asingkan kehidupan ibadah kita itu daripada kehidupan harian kita yang lain. Karena kita melihat kehidupan kita harian yang lain itu sekular. Dan di gereja itu adalah rohani. Firman Tuhan tidak mengajar demikian. Firman Tuhan mengajar kita sebagai menyeluruh. Kehidupan rohani kita harus setiap hari. Kekudusan hidup kita itu, memuliakan Tuhan itu, melayani Tuhan itu, bekerja untuk Tuhan, dan bekerja seperti untuk Tuhan itu harus setiap hari. Sepanjang minggu tidak ada perbezaannya daripada sekular, daripada rohani. Dan mungkin ada orang yang mengatakan, oh saya bekerja untuk sekular, pastor bekerja untuk hal-hal rohani. Saudara, tidak ada perbezaannya. Saudara bekerja dimanapun saudara bekerja, kilang sebagai pegawai di jabatan kerajaan, di mana-mana, dalam apapun. Hidupmu sebagai anak-anak Tuhan, apa yang engkau lakukan dalam hidupmu, melalui hidupmu adalah hal-hal rohani, dan Tuhan mau dimuliakan melalui semuanya itu. Jadi muliakan Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan melalui setiap keadaan aspek kehidupan kita. Oleh karena itu saudari, tetaplah kuat di dalam masa ini, supaya nanti melalui pekerjaanmu, melalui pelajaran anak-anak kita yang di sekolah, melalui dimanapun kita berada, di rumah kah, di luar kah, kita tetap melakukan semuanya seperti untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena firman-Mu memperingatkan kami bahwa segala sesuatu adalah daripadamu dan untuk-Mu. Oleh itu Bapa, kami doakan, biarlah setiap anak-anak Tuhan melalui pelayanan kami di tempat ini akan melihat bahwa setiap hari itu adalah hari yang diberi Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, untuk membesarkan, meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Melalui apapun yang kami lakukan, melalui profesi apapun yang ada pada kami, pekerjaan apapun yang ada pada kami, biarlah setiap aspek kehidupan kami itu kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu. Kami lakukan untuk Tuhan. Oleh itu Bapa, kami doakan supaya setiap kami akan dikuatkan dalam situasi keadaan yang sekarang ini, supaya nanti dalam apapun aspek kehidupan yang kami teruskan,
kami memuliakan Tuhan di sana. Kami lakukan semua keadaan hidup harian kami itu untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan, baik di tempat bekerja, baik di rumah, baik di mana-mana, baik anak-anak kami yang di sekolah, mereka akan tetap berada dalam saksi Kristus dimanapun berada. Oleh itu Bapa, tolong kami untuk tetap kuat di masa ini dalam iman kami. Kami doakan untuk anak-anak Tuhan seterusnya keluar masuk siang malam. Tuhan Engkau sertai mereka, bawa dalam perjalanan pergi dan pulang dengan keadaan yang selamat. Baik anak-anak kami yang mulai ke sekolah, Tuhan di sana Tuhan turut melindungi, menyertai, membungkusi setiap anak-anak-Mu di dalam kuasa darah-Mu. Kuasa hadirat Tuhan bersama dengan mereka untuk melindungi daripada sakit penyakit, daripada hal-hal dunia, daripada hal-hal yang boleh membuat mereka menjauhkan diri daripada Tuhan. Tuhan, kuatkan iman mereka yang sudah percaya, yang sudah mengenal Tuhan dimanapun berada. Baik para ibu-ibu yang mulai sibuk dengan urusan keluarga juga, Tuhan kami doakan supaya Tuhan turut bekerja sama di dalam semua urusan mereka, supaya Tuhan turut dimuliakan melalui usaha para ibu-ibu di rumah untuk keluarga masing-masing. Terima kasih Bapa untuk alih keluarga kami juga di mana-manapun berada, di kampung. Tuhan kami doakan perlindungan-Mu menyertai setiap alih keluarga anak-anak-Mu ini, supaya setiap kami berada dalam kehidupan yang terus memuliakan Tuhan. Yang kurang sehat di saat ini Tuhan kami doakan kesembuhan daripada-Mu terjadi, supaya melalui mukjizat kesembuhan anak-anak-Mu yang dapat turut menjadi saksi tentang Yesus Kristus adalah kehidupan yang memberi kesembuhan. Oh terima kasih Bapa, sertai kami. Mari kita menerima doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa dan kasih anugerah Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan untuk selama-lamanya. Anak-anak Tuhan yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan berkati.